Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Legogon. Legogon akan melanjutkan cerita di part kedua, yaitu tentang Sawunggalih Pahlawan Surabaya part kedua. Tidak lupa, Legogon selalu berharap semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan dunia akhirat. Amin. Oke, langsung saja Legogon mau menyampaikan bahwa cerita yang Legogon ceritakan ini adalah Pak Legogon mengutip sebuah buku, yaitu buku kumpulan naskah cerita ketoprak. Cerita ini disusun oleh Bapak S. Pranoto BA, yang kedua Bapak Wijaya, dan yang ketiga Bapak Kusni, yang keempat Bapak Dr. Andes Karyono Sindu Negoro, dan yang kelima Bapak Darmo Sudiro Bolo. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya, sambungan yang kemarin. Cekidot. Berita wafatnya Adipati Jayengrono telah menyebar ke seluruh penjuru Surabaya dan meninggalkan duka yang dalam. Jadi masyarakat Surabaya itu merasa kehilangan atas meninggalnya Adipati Jayengrono. Ya, begitu mungkin kalau seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh masyarakatnya dan sangat disayangi, disukai oleh masyarakatnya. Bisa jadi pemimpin Jayenegoro, Adipati Jayenegoro itu seorang pemimpin yang adil, atau mungkin seorang pemimpin yang jujur, yang sangat memperhatikan masyarakatnya. Tidak lupa kita juga berdoa bahwa pemimpin-pemimpin kita di sekarang ini ya semoga selalu memperhatikan masyarakatnya agar kita semakin makmur, semakin berjaya. Oke, kembali lagi ke cerita. Di sisi lain, Raden Joko Berek yang sudah meminta restu kepada ibundanya pun langsung berpamitan dan berangkat ke Surabaya. Jadi setelah meminta izin kepada ibunya, meminta restu kepada ibundanya, meminta doa kepada ibundanya, Raden Joko Berek atau Raden Sawunggalih itu langsung berangkat ke Surabaya. Untuk apa? Ya, karena beliau sudah dititahkan untuk menjadi seorang adipati Surabaya, sesuai dengan apa yang Raden Sudarmo sampaikan kepada Raden Sawunggalih. Nah, bergegaslah Raden Sawunggalih menuju ke Kadipaten Surabaya untuk dilantik menggantikan ayahandanya yang telah wafat, yang telah dihadang oleh para rampok, oleh para begal. Dan begal itu adalah antek-antek daripada company pada waktu itu. Jadi memang pada waktu itu company itu suka memanfaatkan para begal, para preman waktu itu, memanfaatkan mereka untuk menggulingkan atau menyerang agar kita semua, orang-orang kita itu, leluhur-leluhur terutama dari tanah Jawa itu saling berperang sendiri, atau yang disebut dengan perang saudara. Itu sebuah politik dari company. Di alun-alun Surabaya pada waktu itu ramai, penuh dengan masyarakat yang sedang bertanya-tanya, ngobrol ke sana kemari, menceritakan atas meninggalnya Adipati Jayengrono dan bertanya-tanya siapakah nanti yang akan menjadi pengganti daripada seorang Adipati Jayengrono tersebut. Ya mungkin Padang Bumbi, terus
bertanya-tanya, ngobrol, ini gimana ini, adipati kita tidak ada, kira-kira siapa yang akan menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Ramai seperti sekarang ini. Mungkin bertanya bagaimana ini nanti siapa yang akan menjadi presiden, siapa akan menjadi wakilnya dan lain sebagainya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, pada waktu masyarakat itu sedang bergunjing atau berngobrol, bahasanya agak repot ini kalau legogon. Datanglah seseorang terlihat dari kejauhan. Ternyata orang itu adalah tidak lain Raden Kembang Keling. Raden Kembang Keling yang dikawal oleh pengawal kadipaten menuju ke tengah-tengah alun-alun, dan beliau setelah sampai di tengah alun-alun menyampaikan atau memberitahukan bahwa yang akan menjadi Adipati Surabaya untuk menggantikan ayahandanya yang telah wafat itu adalah Raden Sawung Galing. Begitu. Jadi Raden Kembang Keling dengan Raden Sawung Galing ini kakak beradik, satu bapak tapi beda ibu. Tapi beliau hidup rukun, hidup dengan damai, hidup dengan saling membantu, sama-sama mempunyai jiwa kesatria, sama-sama seorang pejuang. Raden Sawung Galing dan juga Raden Kembang Keling. Beliau adalah seorang pemberani yang nantinya akan melawan kompeni. Setelah pengumuman tersebut diumumkan, diberitahukan ke masyarakat Surabaya, akhirnya masyarakat Surabaya pun yang berada di alun-alun bergembira dan berbondong-bondong menuju Kadipaten Surabaya untuk menyaksikan pelantikan adipati yang baru, yaitu Raden Joko Berek alias Sawung Galing. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ceritanya Bolo, karena masih panjang sekali cerita seni ketoprak yang Legogon akan ceritakan di seri berikutnya. Ya, tidak lupa Legogon mohon maaf kalau ada salah-salah di dalam menceritakan atau ada kekurangan entah itu tokoh ataupun yang kurang berkenan. Legogon mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari Legogon. Kita akan lanjut lagi di seri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.